nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Pergi maraton di pagi hari. Maraton lari ngelilingi sungai. Adat budaya haruslah lestari. Tidaklah pacak dijual beli. Dudulur, kita masih bersama Pro 4 RRI Palembang di Sriwijaya Pagi. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mance bice dulur-dulur dimanapun berada, apa kabarnya untuk di pagi ini ya. Mudah-mudahan selalu sehat dan juga selalu senang. Walaupun keadaan cuaca di Palembang saat ini masih diguyur hujan. Nah, di Pro 4 FM Palembang, baca biasa kita kalau sudah di jam 9 sampai jelang kaki di jam 10 siang, kembali di program obrolan komunitas. Untuk edisi hari ini di Senin awal pekan, tanggal 16 Desember 2024, kembali dengan Kulo C. Ilham di sini ya. Dan Mance bice jam-jam sama ini memang masih disigitkan dengan aktivitasan memasak. Memasak ini merupakan salah satu hal yang sangat penting ya. Karena ngapa? Karena kalau kita pintar masak, ini akan mendatangkan banyak rezeki termasuk menghemat juga ya. Karena biasanya ibu-ibu itu lebih memperhitungkan masak dewe itu pacak ngulang lagi makannya dan juga lebih irit ketimbang kita beli. Tapi ya tergantung dompet dan juga selera sih. Kalau kita memang ternyata tidak mampu untuk masaknya, terpaksa beli juga. Jangan sampai yang kita inginkan atau yang pengen kita cicip ke itu tidak tersampaikan. Kaki Cak Uji Wong Palembang tuh kepunan kaki ya. Dan di Pro 4 FM Palembang juga saat ini sudah hadir. Ini ada kawan-kawan dari perkumpulan SEP Sriwijaya Bersatu. Dan langsung kita sapa. Selamat pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, sehat semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Nah ini namanya ini perkumpulan SEP Sriwijaya Bersatu. Tapi sebelum kita ke komunitasnya, kita pengen kenalan dulu dengan masing-masing bintang tamu atau narasumber kita yang sudah hadir. Yang pertama ini ada SEP Yadi. Yadi atau Yudi nih? SEP Yadi ya. Mungkin maaf Kak Yadi agak sedikit mendekat ke mikrofon, suaranya agak kecil nih. Oke baik. Nah ini SEP Yadi sebagai ketua DPW Sumsel ya? Iya benar. DPW Sumsel ini apa nih DPW-nya? DPW ini untuk wilayah, Pak. Untuk wilayah. Iya. Kepanjangan dari atau singkatan dari daerah? Daerah. P-nya apa tuh? Dewan. Oh, Dewan Pimpinan Perwakilan Wilayah. Oke baik. Dan juga merupakan ketua ya, Iya. dari teman-teman perkumpulan SEP Sriwijaya Bersatu ini. Oke, dan SEP Yadi tidak datang sendirian. Ini ditemani oleh kedua rekan yang lainnya. Jadi untuk Anda semuanya yang menyaksikan siaran kami di channel YouTube Pro 4 Palembang juga bisa melihat secara langsung. Ada ketiga narasumber kita ya. Kali ini ada SEP Wahyu Triwidodo. Selamat pagi juga SEP. Selamat pagi. Kalau SEP Wahyu ini sebagai wakil ketuanya ya. Wakil Ketua DPP kita. DPP, DPW ada beda nih. Iya. Kalau DPP apa? Dewan Pimpinan Pusat. Oh, jadi lebih ini ya. Kayak lebih perwakilannya begitu Iya. untuk di Sumatera Selatannya begitu. Oke, Kebetulan baik. untuk DPP ini kan pusat untuk se-Indonesia di sini. Oh, se-Indonesia di Palembang. Oh, di Palembang. Waduh, kita bangga nih jadi orang Palembang ya. Ternyata Palembang menjadi pusatnya nih. Oke, dan sehat juga ya kabarnya SEP Wahyu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini aroma apa namanya tuh? Dimsumnya udah sangat menggoda sekali nih. Sangat semerbak sekali dan ini membuktikan bahwasanya masakannya enak ini pasti ya. Dan juga ini juga hadir ada SEP Levi. Ya. Benar ya? Benar. Dia sebagai sekretaris dari DPW Sumsel. DPW Sumsel. Oke, kita manggilnya SEP Levi ya. Ya. Sehat juga? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Nah, ini menarik sekali nih, terbentuknya komunitas Persatuan SEP Sriwijaya Bersatu Sumsel. Nah, kita pengen tahu dulu sebelum ke sana, kita pengen kenalan perkumpulan atau persatuan ini? Perkumpulan SEP Sriwijaya Bersatu ini apa nih? Silakan mungkin dari SEP Wahyu yang pengen menyampaikan. Oke, perkumpulan SEP Sriwijaya Bersatu ini terbentuk
dari gagasan kawan-kawan semua. Ya, Di mana ini kan ada 4 komunitas. ada 4 komunitas. Beberapa komunitas itu komunitas lokal. Mhm. Nah itu selama ini banyak kritikan masukan dari pemerintah Begitu. daerah juga. Mhm. Kenapa nggak digabungkan jadi satu? Oh, menjadi satu. Maksudnya itu punya kita Sumatera Selatan sendiri. Oke. Alhamdulillah berembuk dengan ketua-ketua kawan-kawan lainnya ini setuju Oke. untuk bentuk perkumpulan Chef Sriwijaya Bersatu. Oke, nah ini tadi ada 4 komunitas ya di dalamnya. Awalnya itu apa aja nih 4 nama itu? Macam-macam ada PJPI, saya sendiri dari PJPI. PJPI, Terus Chef Yadin, Chef Yadin, OJP, organisasi Chef Palembang. Ada Chef Levi, Chef Levi, PJPI pernah. oh PJPI juga ICI pernah. juga beliau Ada kan. Oke. Indonesia Chef apa ICI? Independen. Independen. Jadi semuanya digabungkan menjadi satu. Ada Jadilah KPC. namanya. Ada KPC. 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 KPC itu. Beliau kami angkat sekarang menjadi ketua umumnya. Oh, untuk sebagai Sumatera ketua Selatan. umumnya. Saat ini belum bisa hadir. Beliau Chef Tobi. Tapi mudah-mudahan menyaksikan siaran kita ya. Mudah-mudahan sehat juga nih. Oke, dan mengenai 4 nama dijadikan satu. Ini inisiasi atau dorongan dari siapa pada saat itu? Bersama nampaknya. Bersama. Gimana kita bisa ngangkat, kita mencari makan rezeki di Sumatera Selatan. Oke. Kenapa enggak kita anukan ngangkat Sumatera Selatan sendiri? Menjadi suatu wadah ini ya, Suatu sebagai wadah. wadahnya begitu ya. Oke, baik. Dan ini mengenai nama lagi nih, Perkumpulan Chef Sriwijaya Bersatu. Ini dari namanya ada, namanya aja udah mewakili ya untuk mengangkat Sriwijaya atau daerah kita Palembang. Sumatera Selatan juga ya lebih luasnya ya. Karena kita tahu 17 kabupaten kota ini memiliki banyak sekali beragam kuliner makanan yang kalau kita lihat juga sampai dengan saat ini masih eksis juga begitu. Nah ini kalau dari Chef Yadi nih kita pengen tahu sebagai Ketua DPW Sumsel, ketika bergabung menjadi satu dengan Perkumpulan Chef Sriwijaya Bersatu pada saat itu apa nih yang menjadi visi misi awalnya untuk bergabung di sini? Jadi visi misinya ini menjadi satu. Jadi PCSB ini. Jadi saya masuk di PCSB ini sangat senang. Oke. Jadi kita PCSB ini menjadikan ibarat kata tuh legalitas. Oh legalitasnya ada ya. Jadi khusus Palembang kita bikin PCSB. Oke. Iya. Baik. Nah, kalau buat struktur organisasinya bagaimana nih untuk di Perkumpulan Chef Sriwijaya Bersatu? Ada ketua umum, ada apalagi di wakilnya mungkin? Jadi ada ketua umum, ada wakil, ada sekretarisnya juga ini hadir ya. Ada bendahara dan ada ibarat kata tuh korlap. Ada koordinator lapangannya juga ya. Oke, untuk divisinya mungkin ada juga dibagi. Jadi divisi ini PCSB ini memajukan kuliner Palembang. Itu visi misinya. Kalau bidang di dalam organisasinya begitu, mungkin ada bidang promosi atau bidang program, ada nggak seperti itu? Belum ya? Belum Sejauh ini ya. Tapi mudah-mudahan nanti nextnya akan dibentuk juga ya. Oke, baik. Dari kita ke Chef Levi juga nih. Kalau Chef Levi ini kan kayak masih muda ya dibanding yang lain. Tapi ini pengalamannya juga sudah banyak sekali nih pasti ya. Ya kita pengen tahu dari Chef Levi juga selama perjalanannya menjadi seorang chef, ketemu dengan teman-teman PCSB ini bagaimana? Jadi waktu pertama ditawarin lah teman kan, dikasih tahu visi misi awalnya. Karena dari komunitas-komunitas sebelumnya kan kita sudah ada pernah ngerasain lah. Pernah ikutan gabung ya? Jadi kurang lebihnya udah tau lah. Menurut saya pribadi kan kayaknya kurang pas nih. Jadi agak keluar lah. Bisa terseleksi dengan sendirinya begitu ya? Seleksi alam lah. Jadi pas disampein sama temen yang nawarin tuh ini nih visi misinya. Visi misi kita ke depan gini dan saya pribadi kayaknya ini masuk baru kayaknya. Udah klop nih sama keinginan saya kan. Salah satunya memajukan kuliner Palembang khususnya kan.
sama nyebarin ilmu-ilmu lah ke adik-adik yang mungkin masih sekolah dan yang masih baru merintis di dunia kuliner. Jadi kayaknya ini baru nih tertarik gabung kan. Kayaknya sejalan aja begitu ya. Iya, Kalau bahasa sejalan. anak muda zaman sekarang tuh satu circle, satu circle, frekuensi. ya. Yaps. Begitu ya kita menyebutnya. Nah, kalau buat perkumpulan Chef Sriwijaya Bersatu ini, saya dapat informasi bahwa baru berjalan atau baru terbentuk berapa bulan? 3 bulan. 3 bulan. Iya, Waduh. karena kita kan baru lahir lah ibaratnya, jadi belum bisa lari, masih ngerangka dan baru mau jalan lah ini. Tapi walaupun baru terbentuk, orang-orangnya orang lama semua nih. Orang lama kan. Yang sudah bergelut di dunia persepan ini sudah bertahun-tahun, bahkan belasan tahun, puluhan tahun juga ada ya. Luar biasa sekali. Nah, ini kalau kita lihat juga visi misi tadi sudah disampaikan dan juga mengenai bagaimana bisa terbentuk tadi juga disampaikan. Kita pengen tahu jumlah anggotanya. Saat ini yang aktif ada berapa di PCSB? Kalau Siapa yang yang tanggung jawab? aktif, bentar saya cek. Aha. Bentar. Ada ya catatannya ya. Iya, kita ada grup kan. Oh, ada grupnya di situ. Jadi Kalau- semuanya komunikasi. Yap. Kalau untuk yang punya uniform itu kurang lebih 75. Oke. Nah, yang udah punya uniform. Tapi kalau yang belum punya uniform dan ada rencana mau itu sudah 200-an. Oke, nah untuk pendengar kita yang awam, uniform ini artinya yang punya usaha gitu ya? Uniform Oh, bukan yang ya? ada Oh, baju. oh yang ada bajunya. Oke, ini bagaimana nih supaya bisa mendapatkan seragam seperti yang dipakai teman-teman saat ini? Kalau syaratnya nggak harus di dunia kuliner, yang Aha. penting visi dan misinya sama. Oh begitu. Ada mau memajukan Kuliner Sumsel ya? Sumsel khususnya Aha. kan. Tapi tidak harus di Sumsel, kita juga ada di luar Luar kan. daerah. Oke, karena kita mengingat di Sumsel di daerah lain juga banyak ya teman-teman yang ada di sana. Nah ini artinya tadi disampaikan oleh Chef Levi tidak cuma teman-teman yang punya minat di bidang kuliner, tapi kalau punya visi misi yang sama, ini bisa bergabung juga di sini. Untuk saat ini teman-teman yang sudah bergabung tapi tidak mempunyai skill dalam chef, ada juga anggota yang sudah gabung? Ada ya. Ya, kayak ada yang kayak kreator. Oke. Nah, kita kan ngait kreator juga di situ. Ada yang dunia pemerintahan kan. Aha. Ya, dunia pemerintahan kan Oke. beda dengan kuliner. Aha. Nah, yang pastinya visi dan misinya sama. Untuk menopang kemajuan dan juga kelangsungan dari perkumpulan chef bumi komunitas saya lupa deh, perkumpulan chef Sriwijaya Bersatu ini tadi ya. Oke, nah kalau kita memasak, saya pengen sedikit mengulik masing-masing. Ini pasti skill masaknya luar biasa sekali, itu terbukti dari aroma masakan yang sudah di hadapan kita. Jadi untuk pendengar, untuk Manca Bice yang nyaksi ke siaran kita di channel YouTube Pro 4 Palembang, bisa disaksikan ya di atas meja kita saat ini juga sudah ada dimsum ya ini. Ini buatan langsung dari Chef Wahyu. Kita pengen tahu Chef Wahyu mengenal dunia persepan ini sejak kapan nih? Kalau saya kenal dunia chef ini ada tahun 2012. 2012 artinya 12 tahun yang lalu kurang lebih ya. Iya. Aha. 2012 kebetulan saya masak di hotel. Oh di hotel, salah satu hotel Palembang juga. Iya, salah satu hotel Palembang. Memang yang kami tekuni di sini dimsum. Oh dimsum. Nah, Jadi artinya dimsum ini baru saat ini ya yang benar-benar booming ya. iya. Kalau dulu-dulu itu masih terbatas ya Chef ya. Iya dulu. Aha. Saya belajar di situ 6 tahunan saya di 6 hotel. tahun lebih. Setelah 6 tahun mungkin ya menghadapi yang ada ini apa namanya itu usia saya sudah terkejar kan, makanya Iya. sudah sebetulnya ilmu masih banyak yang perlu Iya, dipelajari di perlu situ, digali lagi ya. Tapi cuman mungkin dengan fokus satu produk ini kita amalkan untuk usaha kita sendiri. Alhamdulillah saya sudah berjalan 7 tahun ini Untuk di dimsum ini untuk tadi. di dimsum. Dan saat ini juga sudah punya usaha sendiri ya, Iya, Chef ya. buka di lapangan atas saya. Nanti kita akan spill di penghujung perjumpaan kita ya, sedikit di mana lokasinya begitu. Nah untuk dimsum ini ada berapa jenis nih kalau kita yang awam belum tahu? Kalau dimsum itu sebetulnya banyak. Banyak sekali ya. Banyak sekali. Aha. Cuman saya buka di rumah itu baru 13 menu. 13 menu. Termasuk ada sayuran juga ya katanya ya. Kalau ada. Ada ya? Mungkin yang kuah-kuah ada. Oh, ada. Sebetulnya dimsum itu sendiri kan
makanan ringan Hmm, istilahnya kan. kayak cemilan begitu ya. Iya, benar. Snack ya. Aha, untuk merewangi waktu santai nih. Iya. Oke baik. Nah itu tadi cerita dari Chef Wahyu. Kita pengen tahu juga dari Chef Yadi. Ya. Mengenal dunia chef ini sejak kapan? Kalau saya mengenal dunia chef ini sejak tamat sekolah. Oh sejak SMA ya? Iya, langsung terjun ke kuliner. Oke. Bagaimana nih? Pada saat itu kan usia remaja. Iya. Biasanya Jadi, kalau saya terjun di dunia kuliner ini dari tahun 2007. 2007 Ya, sampai sekarang. sampai dengan saat ini masih jalan ya. Iya. Kalau untuk jenis masakan yang difokuskan ada nggak? Kalau Chef Wahyu Saya tadi. basicnya itu masakan Chinese sama Nusantara. Waduh, ini masakan mewah semua ya, Chinese Iya. itu tadi ya salah satunya ya. Ini sama seperti Chef Wahyu juga sudah punya usaha juga. Kalau saya untuk saat ini masih kerja, Oke. tapi sebagai head kepala. Tapi ilmu udah banyak sekali nih ya. Iya. Tinggal tunggu waktunya aja nih. Iya. Bakal buka juga nih geranya Iya, ya. memang planning saya memang mau bikin buka usaha juga. Oke. Nah kalau untuk di Palembang, karena kan lidah Palembang dengan menu-menu internasional itu ada memang, tapi Ada. tidak seluruhnya ya. Iya. Nah mengenai tadi Chef Yadi juga menguasai tentang jenis masakan Chinese Chinese dan Nusantara. non Nusantara itu tadi. Apa nih yang kalau di Palembang itu sudah mulai akrab atau diterima oleh masyarakat Palembang, ada nggak? Kalau Palembang ini kebanyakan lagi boomingnya itu pindang. Oh pindang. Iya. Aha. Karena orang Palembang hobinya pindang. Pindang patin gitu Iya, ya. pindang paten, Salai. gabus, baung, macam-macam. Oke, dan inovasi yang dilakukan ada nggak untuk di pindang ini kalau kita tambah sentuhan begitu supaya lebih spesial? Inovasinya ada sih. Apa tuh? Inovasinya gimana caranya masakan Nusantara Palembang kita bisa variasikan yang lebih unik kayak gitu. Kalau pindang dikasih nanas sudah biasa ya. Udah biasa. Tapi kalau yang luar biasanya apa tuh? Kalau dikasih sentuhan berbeda. Pernah? Mungkin Chef Yadi pernah buat racikannya atau resepnya begitu? Kalau untuk saat ini belum. Belum ya? Iya. Aha. Nanti sama teman-teman di PCSB dicoba nih nanti ya. Iya benar. Nanti dicoba. Nah ini kalau buat Chef Levi juga saya pengen kepo mengenai ini kan masih muda ya, mungkin usianya 20-an atau udah menyentuh 30? Beda 1 tahun sama. Wah, seangkatan rupanya ya. Kalau Chef Levi mengenal dunia persepan ini sejak kapan? Saya tamat sekolah 2026 itu STM. Oke. Oh, STM malah ya. Ya, STM malah keluar jalur. Biasanya megang Ah, iya. kabel, megang obeng begitu ya. Iya, STM waktu itu teknik mesin kan. Wah, apalagi teknik mesin nih. Tapi rezekinya bawa ke kuliner. Kuliner. Tahun 2026 itu kerja jadi cuci piring. Oke, ini step pengalamannya ya. Iya, dari bawah dulu dari nih. 2026 itu ya dari bawah dulu lah. Aha. Karena kita kan nggak bisa langsung lari, Mhm. ngerangka dulu. Ibaratnya kita jalan naik ya. tangga kan, Iya, dari bawah-bawah, step by tengah, step atas. kan. Aha. Jadi dari tahun 2006 itu udah steward, tapi nggak lama berapa bulan itu karena saya kan udah bisa orangnya ingin tahunya tinggi kan. Oke. Jadi inisiatif jadi kalau udah kerjaan cuci piring kelar langsung bantu itu Oh, ke itu dapur. ya. Jadi nggak lama 6 bulan kalau nggak salah itu diangkat langsung jadi helper. Waduh, ini Iya. prosesnya cepat sekali ya. Dari 6 bulan itu tadi, dari steward sampai iya. ke dapur itu 6 bulan. 6 bulan. Dari steward ke helper itu 6 bulan. Nah, setelah di helper ini yang lama Oke. karena banyak belajar kan. Pernah juga saya dari cook itu turun ke helper. Mungkin saya maunya karena pindah dari Chinese itu ke Nusantara soalnya. beda alur ya. masakan, iya. Jadi saya rela turun jabatan Untuk turun ilmunya gaji. tadi. Iya, dengan ilmunya tadi. Sampai jadi cook lagi, pindah lagi ke ini. Iya, ke masakan Padang pernah juga kan. Oke. Itu malah jadi palung. Apa tuh istilah palung Palung tuh? itu tukang bungkus Oh, bagian depan, begitu. waiter lah dari bungkus nasi ngangkat piring-piring sampai ke meja, hitung orderan. Oke. Orderan nasi Padang kan beda itu. Karena Per menu ya, masing-masing dicatat tuh. iya per piring contoh nih kalau rendang itu kan 1 piring isi 2, kalau Iya. masih 1 berarti dimakan 1. Nah, itu kan Tapi hitungan tetap restoran dibayar ya itu ya? Padang. Iya, kalau cuma diambil kuah enggak. Enggak ya. Itu Oke. hitungan restoran Padang kayak
Yang nama Gitu besar lah. itulah ya. Yang net. Ini Itu perlu hitungannya dipahami beda. juga nih ternyata untuk pendengar ya, untuk yang tiba-tiba datang ke restoran Padang. Ini kan Iya, biasanya di atas jadi meja hidang. tuh banyak sekali hidangan. Iya. Ini dihidang. pengen, itu pengen. Pernah. Nah, itu bagian palung saya. Iya. Tapi nggak di palung aja, belajar juga ke dalam kan. Oke. Belajar ke dalam juga. Mhm. Terus udah pindah-pindah masakan, sempet juga coba-coba nih karena mental belum ada kan, jadi head kan, coba-coba jadi head, pengen tahu gimana jadi head kan. Alhamdulillah belum kesampaian jadinya wakil. Oke. Dari wakil itu saya belajar dengan head kan. Banyak juga head yang kayak di Arista, kayak di itu kan saya pelajari. Itu kan. berbintang ya, Iya. semuanya itu ya. Saya pelajari karakternya, cara kerjanya, pemimpinnya kan. Alhamdulillah udah ada modal walaupun nggak banyak. Udah ada modal leader kan. Cobain belajar sendiri kan. Alhamdulillah sampai sekarang ya walaupun nggak banyak bisa lah. Oke, baik. Dan ini artinya perjalanan Chef Levi ini luar biasa sekali ya, demi ilmu. Dari yang tadi udah di depan, tiba-tiba ke belakang lagi, ke depan lagi, ke belakang lagi begitu ya. Ini demi ilmu yang untuk pengen tahu didapatkan begitu. Nah, kalau untuk Chef Levi yang sudah dikuasai saat ini sama seperti teman-teman yang lain untuk jenis menunya. Kalau jenis menu makanan campur-campur tapi yang lebih strong itu western. Western ya. Ya, lebih strong ke western. Western, setelah western tuh Nusantara, Chinese, Padang juga. Karena pernah di Padang, tapi lebih strongnya ke western ya. Oke. Baik, jadi udah banyak sekali ya menu-menu yang udah dikuasai ini begitu. Dan kalau kita kembali ke Sumselnya atau Palembang lagi, kita tahu bahwa banyak sekali menu-menu makanan tradisional yang bahkan ini pempek sudah mendunia juga ya. Pernah ada informasinya pempek masuk di daftar 5 besar makanan terenak di dunia. Nah, melihat potensi ini, mungkin dari teman-teman dari PCSB ini punya apa nih, kayak program yang nantinya akan digagas sama-sama bagaimana menu-menu yang ada di Palembang ini akan lebih diinovasikan sehingga tampilannya itu lebih kekinian dan juga lebih menarik. Ada nggak kepikiran ke situ nantinya? Sudah pasti. Ada ya. Karena visi misi kita kan itu mengangkat kuliner khususnya Palembang kan. Sudah pasti. Tapi kalau pempek kayaknya sudah ada ya. Udah banyak ya. Udah banyak makanan Palembang yang ingin kita naik kelas kan. Apa tuh contohnya, Chef Levi? Pindang mungkin, lele naik kelas mungkin karena lele kan jarang nih dimasuk ke hotel. Menu-menu. Tapi kalau pindang ada ya masih ya? Ada. Kalau di hotel tuh kan suka ada event aciato ataupun event wedding kan. Nah itu lele yang belum pernah tuh masuk. Tahu saya kan belum pernah masuk. Yang seringnya Atau tuh lele asam gurame manis ya yang sering tuh ya. Belum pernah kan. Nah itu salah satu contoh, bukannya mau lele digituin, bukan. Karena memang lele itu dikenal oleh masyarakat itu lebih banyak di malam ya. Di pecel lele begitu. Karena penggemarnya banyak sekali nih, di Palembang juga banyak sekali penggemar di situ. Tapi kalau makanan biasa, makanan tradisional atau makanan keseharian yang sudah kita kenal, ketika kita mau angkat untuk naik kelas masuk ke hotel, ini biasanya tuh ada apa ya, satu poin-poinnya apa nih supaya bisa ditampilkan dalam jajaran menu di hotel, apalagi bintang gitu. Ada nggak? Jadi kalau apa ini nama makanannya nih? Apa aja yang dari Chef Levi mungkin yang ada inspirasinya di situ? Karena menu hotel itu kan contoh nih, sistem kerjanya nyampe ke tamu dari sales itu kan pasti minta menunya ke kita, ke kitchen, dapat menu dari kitchen, nawarkan ke tamu kan milih nih. Nah itu yang harus kita kenalkan. Tapi tetap sales yang ujung tombaknya kan. Kita cuman jelasin ke sales kan. Jadi sales yang jelasin ke tamu, mau coba nggak contoh lele tadi kan. Mau coba nggak lele asam manis kayak gitu. Rasanya lebih beda pasti dibandingkan gurame ataupun dori ataupun patin kan. Nah si sales ini yang pastinya harus pintar untuk ini ya, bagaimana melobinya gitu. Iya benar sekali. Tapi sales juga harus bawa ilmunya kan dari kita kan. Tetap ada komunikasi juga ya. Pastinya kita tes putin dulu ke sales, ini loh rasanya. Misal
Misal lele di apa nih, ditepungin udah lele biasa ya, kalau udah ditepunginnya udah lele biasa. terbang bisa, asam manis bisa, Oke. dabu-dabu apalagi macem-macem kan. Iya sih, sebenarnya kalau jenis makanan dengan tampilan yang berbeda itu akan menarik juga ya. Dan juga pelanggan itu akan lebih penasaran juga melihat tampilannya begitu. Nah, kalau dari Chef Wahyu juga, ini kan udah bergelut nih di dimsum, Iya. udah 7 tahun nih. Kalau dulu di hotel ini juga resep awalnya juga, atau memang ini resep dari apa ya, inovasi dari yang dilakukan oleh Chef Wahyu untuk dimsum? Kalau dimsum ini saya dapatnya ilmu dari hotel tadi. Dari hotel tadi ya. Saya amalkan di sini kan untuk buka usaha ini kan. Mhm. Nah, dari sini kan mungkin bisa ngasih gambaran ke kawan-kawan sampai kapan kita finalnya nanti kan. Mhm. Gak mungkin selamanya di hotel terus, Benar. di resto terus. Aha. Nah, pada saat inilah mungkin yang usia berapa di atas 40 harus memikirkan Mhm. Jangka panjang. jangka panjangnya. Tapi sah-sah saja ya, Chef. Maaf saya potong, untuk ilmu yang kita dapatkan dan akhirnya kita tuangkan untuk usaha kita sah-sah saja ya, Chef ya. Tidak ada yang salah di situ ya. Saya rasa Sah-sah saja. Karena memang kita udah melangkah sendiri begitu. Iya. Jadi tidak ada yang ini ya. Tidak ada dusta di antara kita begitu. Oke, nah kalau buat dimsum ini yang paling best seller selama 7 tahun ini paling banyak apa tuh? Kalau selama ini ya kita mungkin ya berapa item ya, 13 menu saya buka sekarang ini kan. Dari 13 ini yang best sellernya tuh paling cepet habis gitu. Dalam satu harinya tuh tiba-tiba udah habis aja menunya. Banyak kan mungkin somai. Somai ya. Nasi, kulit tahu kayak gitu paling Oke. kecil. Nah ini sedikit pertanyaan juga yang sebenarnya saya juga pengen tahu, perbedaan dimsum dan somai itu apa? Nah, Ini yang perlu kita tahu juga ya. kalau somai itu kan yang kukus-kukus. Iya. Kalau yang goreng itu pangsit. Pangsitnya Ya, aja. pangsit. Tapi dalam artian dimsum itu apa? Makanan ringan itu tadi semuanya masuk kategori dimsum. Oke. Kayak bakpao itu pun masuk dimsum. Oh, terkategorikan dimsum juga itu ya. Mhm. Dan juga dia dikukus juga semuanya. Ada yang goreng, ada yang Oh iya, ini kukus. yang di bawah Makanan ini yang ringan tadi. goreng ya. Ini yang goreng. Dan kalau somai itu makannya pakai saus kacang ya. Pakai sambal kalau kita. Oh kalau dimsum. Dimsum. Oh jadi Mungkin yang pakai perbedaannya kacang situ. itu somai Bandung. Jadi itu perbedaannya saya Iya. ya. Dan kenapa kalau kita makan dimsum itu lebih nikmat pakai sumpit nih ketimbang pakai tangan atau garpu? Kenapa itu, Chef? Nah, itu tergantung konsumennya. Apakah itu memang menjadi filosofi awalnya dimsum itu ada? Iya, Karena mungkin memang dari hadirnya sana. dari sana ya. Dari sana. Udah terbiasa akhirnya itu yang melekat Iya. di lidah masyarakat juga begitu. Nah kalau dari Chef Yadi juga nih sebagai ketua DPW, Ya. nanti dengan teman-teman ada program apa 2025 yang akan digagas dalam perencanaan ini? Program kami rencana di bulan 1 akan mengadakan event. Oke. Ibarat kata tuh perlombaan antara SMK. Oke, se-Palembang. Iya, Sepalembang. Dan Lomba ju- masak. Oke, lomba masak dan juga ini digagas oleh PCSB ya. Iya, benar. Januari nanti akan dimulai. Iya. Oke. Nah, ini kita melihat potensi-potensi bakat-bakat masak di Palembang ini, anak-anak mudanya bagaimana? Menurut pandangan masing-masing, karena banyak sekali tiba-tiba teman-teman udah jadi UMKM, udah bisa masak apa namanya itu yang kayak apa ya namanya itu, saya lupa juga itu, yang makanan manis dari tepung bulat-bulat. Saya lupa itu namanya ya. Cimol. Teman-teman tiba-tiba udah bisa masak ini, bisa masak itu, artinya di sini minat untuk memasak di kalangan muda itu sudah mulai bangkit ya. Iya, benar. Mungkin ini menjadi alasan bagaimana teman-teman PCSB nanti di bulan Januari akan membuat event itu. Iya. Mhm. Rencana kami nanti di bulan Januari jadi mengadakan lomba demo masak di antara sekolah. Oke, di antara sekolah tingkat SMA. SMA. Ya. Nanti jenis masakan yang akan diperlombakan bagaimana? Kalau jenis masakan ya kita bawa ke Palembangan.
Oh, lebih ke Palembangnya ya. Iya, karena kita PCSB ini kan Mengangkat Sriwijaya. Sriwijaya tadi. Iya, Identik dengan Sumsel dan juga Palembangnya ya. Iya benar. Baik. Nah, ini mengenai all you can eat. Wah, ini kan kalau di hotel, apalagi Mas Levi yang udah tugas juga sering di hotel dan juga teman-teman lain juga di hotel, ini menjadi program ya biasanya tuh kalau di bulan Ramadan. Iya. Ramadan itu hampir segala hotel baik itu bintang 2, 3, 1 sampai ke bintang 5 itu membuat menu ataupun juga membuat program berbuka puasa. Nah, ini melihat adanya makanan tradisional kayak pondokan, laksan, di situ ada juga tewan, model. Ini apakah cuma ada di Hotel Palembang saja atau di hotel-hotel di provinsi lain juga ada nih menu-menu Palembang? Ada ya? Ya, kayak kemarin hotel terakhir di Grand Zuri Lubuk Linggau. Oke. Ya, itu Palembangannya tetap ada. Kita nyebutnya Palembangan. Oh, Palembangan. Ya, pempek, laksan, burgo. Itu kita nyebutnya stol Palembangan. Oke. Itu stol Palembangannya tetap ada. Itu setiap buffet breakfast ataupun yang buffet Ramadan pas buka itu ada. Lebih bermacam-macam lagi. SS-nya juga pastikan kalau Ramadan itu pasti ada. Oke, nah ini juga sebagai pengetahuan juga mungkin kalau kita bertugas sebagai chef di hotel itu ada bagiannya masing-masing ya? Iya. Misal chef ini dia khusus di buffet itu tadi, ini juga khusus di makanan berat, yang ini juga sebagai chef yang khusus di ininya ya untuk makanan penutup. Semuanya ada tupoksinya masing-masing. Betul. Memang dibagi masing-masing. Ada. Dibagi Nih, ya. Di kitchen itu ada bagian kayak dimsum beda, ada pastry itu bagian roti-roti, bagian butcher itu bagian potong memotong, bagian CDC itu ngawasi makanan, ada lagi CDP itu sebagai komandan perang lah ibaratnya. Kayak kaptennya begitu Ya, ya. tapi dia ikut kerja terjun juga. Ada Oke. lagi cook 1, cook 2, cook 3 dan helper segala macam. Kalau untuk masakan biasanya di hotel itu enggak nguasain satu jenis masakan. Oke. Jadi biasanya orang hotel itu masak udah bisa multi. Enggak cuman bisa Nusantara enggak. Biasanya udah bisa. Kita pun juga sebagai chef itu menyusun menu kan enggak dadakan. Contoh menu untuk 1 bulan, kalau bulan puasa udah ada itu. Waduh. Udah ada menunya. Jadi kita serahin ke sosef nyerahin ke CDP. Udah CDP dipelajari sama CDP kan, berbagi masak dengan cook yang lain. Itu sudah ada menu. Jadi tugas untuk head itu nggak terjun lagi sebenarnya. 20% dia cuman terjun untuk operasional. Lebih ke mantau aja ya. Lebih ke sistem dan administrasi. Oke, baik. Itu ternyata 1 bulan udah disiapin ya menu-menunya ya. Untuk 1 bulan full biasanya kalau menu Ramadan itu udah. Kalau wedding bagaimana? Kalau wedding itu kan menunya kita buat, kalau saya nyebutnya bank menu. Oh, bang menu. Bang Jadi menu. memang udah ada ya. Sudah ada menunya dari harga sekian dan paketnya ABC, stolnya juga. Jadi udah di tangan sales. Oh, begitu. Udah di tangan sales. Jadi sales kalau untuk terjun ke lapangan cari-cari tamu itu kan sudah ada pegangan. Udah ada daftarnya. Harga, ada nama ininya mau paket apa, ada semua. Oke, jadi nggak bingung lagi ya. Udah nggak bingung. Oke, nah saya pengen tahu juga masing-masing nih syarat untuk menjadi seorang chef itu apa? Kalau masing-masing mungkin dari siapa dulu tuh? Dari Mas Wahyu dulu. Oke, dari chef Wahyu dulu apa nih? Syarat untuk menjadi seorang chef profesional. Nah, Pastinya harus pintar masak atau cinta dunia masak dulu ya. Udah iya pasti. benar. Udah Yang pasti jelas tuh. itu kita memasak ini ya serius dalam artian apa? Harus benar-benar Teliti ya. kayak saya sendiri kan kalau emang apa komitmen yang jelas kan, komitmen dengan rasa, nah itu seluruhnya kalau emang cepat berubah dari situ kan sudah konsumen banyak lari. Itu. Yang jelas kita komitmen dengan masakan kita sendiri. Itu konsisten penting sekali ya, Chef ya. Konsisten itu. Ada mungkin buka usahanya rame yang tadi awalnya dengan bahan-bahan premium nih. Nah. Karena udah lihat pelanggan rame sekali, Dirubah. udah pakai yang curah aja.
Ternyata ini mempengaruhi juga mengenai rasa tadi kan. Iya benar. Rasa tidak akan bisa berbohong begitu. Ini juga menjadi faktor bagaimana konsisten kita supaya rasa yang kita ciptakan itu bisa tetap sama begitu ya. Iya. Selain itu tadi konsisten apalagi nih Sep? Yang jelas itu ya kita dari bahan-bahan sendiri kan Aha. pengaruh besar. Kalau emang bahan-bahannya mahal ya emang kualitas masakan itu jelas berbeda kan. Iya. Pernah ada teman, oh harga martabak di situ kok mahal ya? Kok yang di sini murah ya? Ternyata itu tadi ya bahannya ya Sep ya. Kualitas tadi. Kualitasnya ada rupa, ada juga Ada harga. harga. Oke, itu dari Chef Wahyu. Nah, kalau Chef Yadi, alasan syarat untuk menjadi seorang chef profesional tuh apa nih? Kalau syaratnya itu buat yang pengen jadi chef harus mencintai kuliner. Itu yang pertama ya. Ah, Tapi bukan hobi makan bukan? bukan. Harus cinta aja ya. Ya cinta kuliner. Terus memang benar-benar pengen terjun di dunia kuliner. Oke. Dengan begitu akan muncul dengan sendirinya ya dari Iya. hati begitu. Ya, jadi menjadi seorang chef tuh butuh proses. Ya, butuh proses perjalanan yang panjang. Jadi kalau memang keinginan mau jadi chef, ya terjunlah di dunia kuliner. Langsung ya, jangan setengah-setengah ya Chef Iya, Yadi ya. benar. Kalau Chef Levi bagaimana nih pandangannya untuk syarat seseorang bisa menjadi seorang chef profesional? Jadi kalau menurut pengalaman saya itu ala bisa karena biasa. Itu. Ya karena saya kan awalnya STM, jadi nggak ada alurnya ya. ada cintanya lah awalnya dulu kan, nggak ada cintanya. Kecuali sama- tata boga mungkin. Oh iya, mungkin itu satu lane. Satu lain itu. Jadi waktu ini menurut pengalaman saya, Iya, jadi ala bisa karena biasa dan tertarik, akhirnya cinta. Oke. Akhirnya cinta, terus di dunia kitchen itu juga kayak militer mas. Kenapa Jadi, tuh? Keras. Oke. Kalau mentalnya tempe ya nggak jadi. Itu. Iya, itu sama. Di dunia kitchen boleh kita bilang itu pendidikan sama kayak tentara. Iya. Karena itu karena tadi keras. ya, Iya. disiplinnya ada juga. Disiplin udah pasti. Kuping tebel udah pasti. Iya. Kuping tebel saya bilang gini, kayak dulu pernah dapet sipu Chinese. Jadi kalau marah itu kebun binatang keluar semua. Iya. Jadi mental harus kuat. Bagaimana tuh untuk menghadapi situasi seperti itu mungkin Kuping dari tebel. pengalaman? Ya bodo amat lah. Ya, yang Berusaha untuk memperbaiki mungkin ya. intinya kita mau satu waktu itu mau dapat ilmu Oke. benar-benar kan, mau dapat ilmu. Uang yang pasti Itu. bayar motor nih nah, istilahnya kan gitu. Jadi dikuatin aja mental dikuatin, terus konsisten kata Mas Wahyu tadi, konsisten. Jangan mudah nyerah apapun itu, karena maaf beda dengan zaman dulu kayaknya kesannya masa kalau zaman dulu kan identik dengan cewek kan. SMK Tata Boga juga nggak terlalu rame kan dulu. Padahal kalau chef ini kita lihat kebanyakan yang cowok ya. Cowok, Yang malah. naiknya tuh malah itu kayak chef Arnold, ada juga chef apalagi tuh yang hebat-hebat tuh yang di TV chef Juna. Karena waktu saya kecil itu terkenal itu ngapain masak tugas cewek kan. Iya. Tapi zaman kan pasti berubah. Pasti berubah. Nggak bisa kita harus nurutin zaman dulu kan. Jadi ya itu tadi cintai, setelah ala bisa karena biasa, terus cinta, konsisten, siap mental, yang pastinya untuk jadi profesional. Jangan males belajar. Harus punya Punya rasa kemauan ingin, ya. rasa ingin tahunya tuh harus lebih tinggi. Baik. Inisiatifnya juga harus lebih tinggi. Tadi kupingnya ditebelin lagi. Nah, nanti roda berputar kan. Di posisi kita bawah, suatu saat kita pasti ngerasa pas di atas. Nah, karena kalau udah kebentuk dari step by step tadi, pas di atas udah kokoh. Baik. Ini luar biasa sekali ya. Nah ini sebelum kita bakal break, kita coba ada dimsumnya. Ini nih. Ini kita pengen sedikit review, walaupun ini kayak tadi udah dicoba ya sama Chef Levi ya. Iya udah. Mungkin dari Chef Levi dan juga Chef Yadi, boleh dicoba bagaimana teksturnya begitu dengan bumbunya juga bumbu situ.
Nanti saya coba nanti. ini Chef Levi dan juga Chef Yadi tengah mencicipi. Ini masakan langsung dari Chef Wahyu. Oke. Iya. Boleh dikasih tahu sama pendengar kita rasanya bagaimana? Ini kayak ada suara kriuknya ya? Iya, benar. Karena memang dia berbahan untuk digoreng ya? Digoreng. Sebelumnya ada proses perebusan juga ada nggak? Enggak ya? Kukus juga nggak? Oh langsung digoreng. Dalamnya apa nih? Boleh diceritakan oleh Chef Levi dan juga Chef Yadi. Dalamnya ada apa tuh? Ini Mas Wahyu, ini kan ada telurnya nih. Apa namanya nih Mas? Ikado telur puyuh. Oh pakai telur puyuh. Mikado. Ikado. Ikado itu apa Mas? Kalau ikado ini kan kita itu nama dari kami belajar dulu. Jelasnya ayam balutan dengan kasih telur puyuh sama. Tapi ini ayam sama udang di mix. Ayam udang. Luarnya kulit tahu ini. Kulit tahu untuk bungkusnya kulit tahu. Kalau yang ini pangsit ini. Karena aku dimsum aku belum pernah belajar. Oh belum ya? Tapi kalau pempek somai udah bisa. Udah sering ya. Nanti boleh belajar sama Mas Wahyu nih. Kalau Chef Yadi bagaimana setelah mencoba? Wahyu ini apa namanya? Kulit tahu. Kulit tahu. Lumpian kulit tahu. Oh, jadi yang jelas dalamnya ayam ya. Ayam. Oh ada ayamnya di situ. Ya. Jadi di luar ini Chef dibalut dengan kulit ya. Kulit tahu. Ya. Oke. Kalau ini rasanya enak, mantap. Jadi asinnya dan juga gurihnya tuh udah pas ya? Udah pas banget. Saya justru pengen tanya mengenai aromanya nih nikmat sekali nih. Ini apa nih? Saya aja bisa bikin aromanya benar-benar mengikat gitu. Nah ini kalau dari aromanya ini kita pakai minyak bawang. Oh minyak bawang. Minyak wijen dan bawang. Oke. Jadi kombinasi itu yang akhirnya muncul sekali ya. Muncul aroma tadi. Waduh, ini benar-benar kalau pendengar kita yang ada di Perempat ini udah pasti kelengar nih. Pengen langsung order gitu ya. Oke baik, dan sebelum nanti kita akan kembali lagi untuk lanjutkan obrolan kita masih bersama dengan Chef Yadi dan juga Chef Wahyu dan juga Chef Levi. Tapi kita mau break dulu, beberapa informasi yang mau lewat berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di obrolan komunitas Perempat FM Palembang. Bu, kenalin, ini calon istri aku, Bu. Wah, cantik ya. Bisa masak? Bisa, Bu. Bisa masak kue tradisional, engkak ketan, maksuba, atau kue 8 jam? Belum bisa, Bu. Belum bisa. Aku harus bisa membuat. Tapi bahannya apa ya? Aduh, masukin ini atau masukin yang itu ya? Masak nih? Oh, iya Rin. Aku lagi buat kue tradisional, tantangan dari calon mertua. Nah gitu loh, kalau tidak kita yang melestarikan, bisa hilang tuh kebanggaan kita. Oke, aku bantu masak ya. Oke. Coba ambil yang itu, masukin dan campur, terus diaduk. Oh, yang ini ya? Iya. Ibu cobain ya. Enak juga kuenya. Nah, itu loh. Ini baru calon mantu ibu yang cocok. Kalau ibu sudah setuju, tinggal cari modal nikahnya aja nih. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh
sekarang di Google Play dan App Store. Aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Oke baik, Manca Bica dulur-dulur dimanapun berada dan yang sudah mengikuti obrolan kami sejak tadi jam 9 pagi ya. Kita masih bersama dengan kawan-kawan dari Perkumpulan SEP Sriwijaya Bersatu Sumatera Selatan yang saat ini sudah hadir di studio kita Pro 4 FM Palembang. Ada SEP Wahyu, ada juga SEP Yadi dan juga SEP Levi yang sudah memberikan banyak sekali ya mengenai ilmu-ilmunya dan juga pengalaman-pengalaman tadi yang mudah-mudahan juga ini akan menjadi satu edukasi untuk kita sama-sama yang awam mengenai dunia SEP ya. Nah ini kita pengen tahu juga kembali dengan Perkumpulan SEP Sriwijaya Bersatu. Anda ini ada yang pengen ikutan bergabung? Apakah ini ada open recruitment yang akan dilakukan nanti? Pembukaan penerimaan anggota begitu? Yang penting mencintai kuliner, boleh gabung ke boleh ya. Untuk saat ini sosmednya sudah ada atau sudah baru ada. Mau dibentuk? Udah ada ya. Di mana tuh sosmednya? Facebook ada Perkumpulan SEP Sriwijaya Bersatu, IG sudah ada, TikTok ada. Tapi namanya baru terbentuk belum banyak. Iya, itu makanya kita mau cari anggota-anggota lain juga dan juga meningkatkan banyak konten juga ya. Iya. Oke, supaya banyak nanti yang like begitu. Oke, nah ini mengenai ini lagi nih melihat perkembangan dunia SEP di Palembang dulu. Bagaimana nih untuk saat ini kondisinya? Mas? Pandangannya mungkin. Siapa yang pengen jawab? Oke, silakan. Pandangan buat? Perkembangan dunia SEP di Palembang. Kalau perkembangan dunia SEP di Palembang, kalau menurut penerimaan kan, karena kita sering buka loker tuh, buka loker, jadi ketahunannya di situ, ambisiusnya banyak, pelamarnya banyak, lumayan lah. Sama kayak Jakarta, saya pernah di Jakarta itu sama aja, sama-sama banyak, sama-sama ambisius. Orang Palembang ambisius, banyak yang pinter masak. Kalau zaman dulu helper belum bisa goyang wok, sekarang udah pinter goyang wok. Iya helper. Kalau dulu helper belum boleh pegang wok, wali wok belum boleh. Belum boleh. Kenapa tuh ada peningkatan di situ? Iya, namanya zaman udah berubah kan. Jadi anak muda zaman sekarang tuh rasa ingin tahunya tuh lebih mungkin kan. Kalau zaman aku dulu pegang wok itu belum boleh kalau belum jabatannya cook. Oh begitu. Jadi nggak sembarangan kalau dulu ya. Helper itu kan jabatannya di bawah cook. Jadi belum boleh pegang wok, wali wok untuk goyang itu. Kalau udah cook udah boleh. Tapi zaman sekarang helper udah pinter-pinter goyang wok. Jadi lah ambisiusnya luar biasa. Rasa ingin tahunya luar biasa. Orang-orang zaman sekarang, bawaan saya pun kalau udah prepare, saya izin masak ya. Contohnya izin masaknya tetap diawasi kan, karena buat tamu tetap dicicipi, kita tes udah layak lah. Luar biasa anak muda zaman sekarang. Oke baik. Nah kalau buat ikan salmon pernah ada pengalaman juga mungkin masing-masing pengolahannya bagaimana tuh? Kenapa nih salmon? Salmon mungkin agak sedikit awam ya untuk masyarakat, tapi untuk yang dari menengah ke atas sudah biasa nih. Udah biasa. Kita mau kasih sedikit edukasi mengenai ikan salmon. Bagaimana pengolahannya kalau menurut Chef Levi? Pengolahan ikan salmon itu biasanya Japanese kan biasanya mentah ya. Mentah ataupun juga ditus pakai fire gun sebentar. Jadi gini, untuk Japanese itu biasanya kalau kata kita mentah itu ada yang bilang nggak mentah. Karena direndam pakai cuka itu juga bisa dibilang udah masak. Kalau untuk di Western biasanya dibuat steak, donburi segala macam. Enggak sih, salmon itu dibilang amis enggak. Karena memang udah jenis ikannya seperti itu ya.
Kalau saya pribadi sih nggak terlalu suka masaknya aja. Pernah coba ya? Pernah coba, tapi nggak masih masuk ikan asin. Kalau saya pribadi kan ada rasa asinnya ya. Lidah kampung saya. Kalau buat makan sendiri. Oke. Nah kalau kita lihat kan banyak sekali yang konten kreator membuat video makan ikan salmon. Yang harganya itu sampai selangit sekali tuh. Satu packingnya itu aja sampai jutaan tuh. Oh, mungkin yang fresh kali ya. Mungkin yang fresh lebih mahal pasti biasanya. Kalau kita biasanya yang buat resto, hotel itu biasanya udah di-cut. Oke. Tergantung request. Mau dibuang pala ataupun utuh. Bisa ya? Bisa. Kalau di hotel ataupun di resto itu kan sesuai pesanan. Kalau maunya yang wall atau yang utuh sama kepala disediain sesuai ukuran. Satu ukuran tuh biasa 5 sampai 6 kilo. Waduh. Gede ya itu ya berarti ya. Ada juga yang kita tinggal request aja minta di-cut 180 gram contoh atau 200 gram contoh buat stick kan. Udah di-cut, udah di packing sama suppliernya, jadi datang tinggal kita simpan aja. Oke. Jadi begitu ya untuk ininya ya. Iya. Ikan salmon itu ya. Oke baik, ini kalau kita ngomongin soal masak nggak akan ada habisnya ya. Tentunya banyak sekali hal menarik yang pengen kita gali, yang pengen saya gali lagi, tapi kembali nih waktu. Saat ini udah 53 menit melanggar jam 9 pagi. Mungkin nanti kita bisa lanjutkan kembali pada episode selanjutnya dengan program-program yang ada di perkumpulan Chef Sriwijaya Bersatu ini ya. Nah mungkin sebagai penutup apa yang pengen disampaikan untuk pendengar kita masing-masing, dimulai mungkin dari Chef Wahyu dulu, silakan. Apa Chef Wahyu yang pengen disampaikan untuk pendengar kita? Apa ya? Konsisten dalam memasak mungkin? Atau ayo gabung bersama PCSB. Oh iya saya lupa. Di mana alamat ini tadi dimsumnya? Untuk sekretariat PCSB dulu. Itu saat ini masih numpang di tempat saya. Di lapangan Hatta, Jalan KS Tubun. Di KS Tubun. Di KS Tubun depan SD Safari 1. Di mapnya Sidik Dimsum. Sidik Dimsum. Oke. Untuk dimsumnya buka dari jam berapa sampai jam berapa tuh? Jam 7 sampai jam 8 malam. Jam 8 malam bukan 1 jam bukan ya bukannya. Jam 7 pagi sampai jam 20 malam. Jam 20 malam. Oke, baik. Nah, kalau Chef Yadi apa yang pengen disampaikan sebagai penutup? Buat penutup maksudnya gimana? Untuk pendengar kita apa nih? Untuk pendengar Perompak Palembang. Tetap pantau di Pro RRI Palembang. Oke. Baik, mudah-mudahan ini yang tadi disampaikan ini berguna ya sebagai pengetahuan kita ya. Oke, baik. Kalau Chef Levi apa yang pengen disampaikan sebagai penutup? Jangan malas belajar kalau mau pinter. Itu penting sekali tuh. Bagaimana kita bisa pinter kalau kita nggak mau ada keinginan belajar ya? Ada lagi tambahan mungkin? Cukup itu aja ya. Baik, terima kasih sekali lagi, luar biasa sekali nih. Saya dapat banyak ilmu, banyak edukasi, banyak juga pengetahuan mengenai dunia chef yang ada di Palembang melalui teman-teman Perkumpulan Chef Sriwijaya Bersatu. Dan sekali lagi terima kasih untuk Chef Wahyu atas kehadirannya, dan juga untuk Chef Yadi juga terima kasih sekali ya. Dan juga Chef Levi luar biasa walaupun masih muda, tapi wah ini udah banyak sekali nih pengalamannya tadi ya. Mudah-mudahan tetap eksis ya. Amin. Dan juga kita nantikan perkembangan informasinya melalui teman-teman semua mengenai Perkumpulan Chef Sriwijaya Bersatu. Kami masih menantikan nanti kehadirannya di Perompak dengan penjajakan yang beda lagi mengenai programnya mungkin dan lain sebagainya. Dan sampaikan salam saya untuk anggota-anggota lainnya juga ya. Dan kita harus berpisah karena waktu kita udah habis. Saya Ilham yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam budaya.